Saudara-saudari terkasih dalam satu iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Jumat 20 November 2020 bersama saya Yosef Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus mengajak saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim dan penuh kasih, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Rezeki, kesehatan, kesuksesan telah kami nikmati berkat belas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Terlebih pada masa pandemi sekarang ini, tak lupa pula kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kami berdoa pula buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami yang saat ini mengalami penderitaan dan kesulitan hidup akibat dari pandemi saat ini. Semoga mereka tetap semangat, tetap setia, selalu berharap dan memohon berkat dan belas kasih-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah, harapan dan penghibur kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam satu iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam ruang hening untuk merefleksikan dalam hati kita, agar kita dimampukan memahami sabda Tuhan yang barusan kita dengar. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sangat-sangat menginginkan kesucian dan kesalehan hati para jemaatnya, umatnya. Kita ini benar-benar tulus dan kudus saat datang beribadat dan berdoa di dalam gereja, di dalam rumah Bapanya. Seringkali kita hadir di gereja dengan membawa segala permasalahan hidup, dengan harapan dan doa kepada Tuhan untuk membantu menyelesaikan dan mendapatkan solusi atas segala beban hidup yang kita alami. Akan tetapi, sering pula kita tidak segera menyerahkannya kepada Allah. Kita gagal fokus konsentrasi pada kemuliaan Allah yang Maha Rahim. Kita masih dihantui oleh rasa cemas dan khawatir, ragu-ragu, hati kita kurang terbuka atas kerahiman dan belas kasih Allah. Lain hal lagi saat kita pergi berdoa ke gereja.
kita punya maksud dan tujuan lain. Kita ke gereja karena kita ingin bertemu relasi atau rekan bisnis, sehingga benak kita dipenuhi dengan berbagai hal untuk mencari keuntungan pribadi. Atau lain hal lagi, kita pergi ke gereja untuk pamer diri atas segala hal kemewahan dunia yang kita kenakan. Kita ingin tampil menarik di hadapan orang lain. Kita ingin menjadi pusat perhatian bagi jemaat yang lain. Saudara-saudari terkasih, tanpa kita sadari, kita telah membawa diri kita menjadikan gereja sebagai sarang penyamun. Sudah saatnya kita mohon ampun dan membuka hati, mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita untuk mengusir dan membersihkan segala kemunafikan, keduniawian dalam diri kita, agar menjadi kudus dan suci, agar kita dijauhkan dari dosa karena mencemarkan dan merendahkan kerajaan Allah, agar kita dijauhkan dari hukuman ilahi karena telah menodai kekudusan dan kesucian kerajaan Allah. Yang lebih utama, agar kita pantas mendapatkan belas kasih, berkat dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, sabda hari ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati dan pikiran kita sebagai bait Allah yang suci dan kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan belas kasih-Mu. Kami mohon, mampukan kami untuk lebih terbuka dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Putra-Mu Yesus Kristus yang membersihkan hati dan pikiran kami, agar kami dijauhkan dari segala nafsu dan keinginan duniawi, agar hati dan pikiran kami menjadi lebih bersih dan kudus, agar kami bisa berelasi lebih mesra dan tulus dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Mampukan hati dan pikiran kami dalam semangat untuk menjaga kesalehan dan kekudusan kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga berkat dan rahmat Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, selalu menyertai kami. Amin.